Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini saya ingin bercerita tentang tempat wisata yang beberapa minggu ini sangat-sangat viral. Nah, kebetulan tempat wisata ini tidak jauh dari tempat tinggal saya, mungkin kurang lebih 1 kilometer. Nah, itulah yang disebut Kampung Kerbau. Nah, ada sebenarnya cerita motivasi yang menarik terkait dengan bagaimana kerbau-kerbau itu. Simak ceritanya guys. Kampung Kerbau Situbondo. Kerbau-kerbau itu yang ada di Kampung Kerbau Situbondo berjalan di dalam air. Dan paling suka kerbau-kerbau itu berkubang dalam lumpur. Disitulah kemudian jalak hitam atau juga disebut jalak kerbau hinggap di punggung kerbau. Disinilah cerita itu dimulai. Seorang santri lawas bertanya pada Pak Kiainya, "Pak Kiai, saya merasa gaji saya tidak seimbang dengan apa yang saya lakukan. Tunjangan-tunjangan yang saya dapatkan, ada tukin, ada tunjab, ada tunser, ada remon, tidak seimbang dengan yang saya lakukan. Saya merasa mendapatkan terlalu banyak, tapi yang saya berikan hanya sedikit, atau mungkin saya tidak memberikan apa-apa." Kemudian Pak Kiai bilang bahwa kita ini harus pandai dan jujur menghitung-hitung antara apa yang didapatkan dengan apa yang telah diberikan. Jika yang didapatkan terlalu banyak dengan apa yang kita berikan, maka segeralah selisih kelebihan itu digunakan untuk memberikan manfaat pada orang lain. Pak Kiai kemudian bercerita pada santrinya tentang hubungan burung jalak dan kerbau, bahwa burung jalak selalu hinggap di tubuh kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu-kutu yang menempel di tubuh kerbau. Burung jalak sangat berterima kasih pada kerbau karena di tubuhnya tersedia makanan untuknya. Dan si kerbau juga berterima kasih pada si jalak yang telah membantu membersihkan tubuhnya dari kutu-kutu yang menempel. Seekor lebah dengan bergembira terbang di atas bunga yang sedang mekar. Sesekali hinggap di bunga itu dan menghisap sari bunganya. Lebah itu mendapatkan makanan dari bunga tersebut. Lebah itu berterima kasih pada bunga karena bunga telah memberinya makanan. Dan bunga itu juga berterima kasih pada lebah karena lebah telah membantu proses penyerbukan, sehingga bunga bisa melanjutkan proses untuk menjadi buah. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, dalam arti bahwa seseorang dengan orang lainnya adalah untuk saling mengambil manfaat. Ada yang memberi jasa dan ada yang mendapatkan jasa. Si pemberi jasa mendapat imbalan dan penerima jasa mendapat manfaat. Ini yang umum terjadi, seperti hubungan kerbau dan jalak, lebah dan bunga. Termasuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Harusnya manusia mengambil manfaat dari lingkungannya, dan manusia juga memberikan manfaat kepada lingkungannya. Menurut Pak Kiai, bahwa akan menjadi masalah jika seseorang mengambil terlalu banyak manfaat dari orang lain, sehingga orang lain terugikan. Apalagi mengambilnya dengan cara yang curang atau melanggar hak orang lain tersebut. Menipu, mencuri, korupsi, mengambil paksa, mencurangi, dan lain-lain. Banyak abdi negara mengambil banyak keuntungan dari negara, tapi tidak imbang apa yang diberikannya kepada negara. Menerima banyak tunjangan, tapi tidak melakukan apa-apa, yang dilakukan hanya rutinitas. Mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari proyek negara. Gaji tinggi dengan hanya duduk-duduk saja, tanpa mau berpikir keras dan memberi makna. Benalu banyak mengambil manfaat dari pohon mangga. Benalu menyerap air dan mineral dari pohon mangga, sehingga pohon mangga terugikan karena kebutuhan air dan mineral direbut paksa oleh benalu. Sementara benalu tidak memberikan manfaat apa-apa terhadap pohon mangga. Cacing tambang mengambil paksa makanan dengan menyerap darah manusia, sehingga manusia bisa kekurangan darah dan akhirnya menjadi sakit. Cacing tambang memberikan manusia penyakit yang merugikan. Pak Kiai bilang pada santrinya bahwa yang paling baik jika kita lebih banyak memberi manfaat daripada mengambil manfaat. Lebih banyak memberi manfaat kepada negara, lebih banyak memberi manfaat pada lingkungan, lebih banyak memberi manfaat pada orang lainnya. Jika belum mampu untuk itu, cukup seperti yang dilakukan kerbau dan jalak, saling memberikan manfaat. Dan jika belum mampu juga, maka minimal kita tidak merugikan yang lainnya. Tidak menggerogoti uang negara, tidak eksploitasi alam, tidak menipu, dan tidak curang.
Ayo guys, kalau ada waktu luang kita ke kampung kerbau yang ada di Tanjung Pecinan, Kabupaten Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.